Lemo lemo rai, lao lemo rai, sura loron, sura kalan, ohinsa susar nebelemo. O kita tahu to damba emaselu, o kita sura, o nea kolen, ametinonia. Tuban lao hak solo karena nuna fati lemo lemo rai lao lemo rai sura loron sura kalan ohinsa susar nebelemos o kita tahu todamba emaseluk o kita sura o nea kolen hametinonia tuban lao hak solo kana nuna fat lemo lemo rai lao lemo rai sura loron sura kalan ohinsa susar nebelemo. Masihkah hari menyimpan cerita saat matahari kembali menyapa pagi di timur Indonesia? Dari ujung barat hingga ujung timur menyimpan pesona dengan eksotisme alam yang tiada dua. Keindahan Indonesia tidak terbantahkan. Begitupun dengan NTT, menawan mata bagai surga dunia. Sebaris pesan tersirat dari alam, bahwa barisan drama melankolis tentang NTT tidak akan pernah mati. Mereka menyimpan harapan pada hari yang terus berganti. Walaupun kesetiaan pada Ibu Pertiwi terus diuji dengan menjalani hidup sebagai rakyat NKRI yang keberadaannya kerap dipungkiri. Dari hati, mereka menagih janji saat ikrar setia pada NKRI diucapkan tanpa basa-basi. Selain terus memupuk harapan, berharap ke depan ada jalan yang mengarah pada kesejahteraan, semua dilakukan demi perbaikan masa depan yang kelak akan diwariskan pada generasi hari ini, besok, dan ratusan tahun lagi. Mereka berupaya dalam segala keterbatasan dan kembali ke alam adalah pilihan agar hidup dapat terus berjalan. Hamparan keajaiban dan keindahan alam nyata di bawah kaki dan di atas kepala, bersanding sempurna dengan pelakon romansa yang menawarkan tawa dan air mata di setiap jejak cerita. Hari ini, perekonomian pun mengarah pada perbaikan, tidak hanya melalui pada pertanian dan peternakan, juga melalui keterampilan tangan dengan harapan agar kelak hidup akan menjadi layak. Wajah bahagia hari ini adalah berkat kerja keras tiada henti untuk mengolah lahan pertanian. Akan tetapi, mereka beraksi. Perlahan tapi pasti, tumbuh rasa percaya diri bahwa kesejahteraan yang dicita-citakan akan bisa diwujudkan. Namun, dukungan pemerintah tetap diharapkan mengambil peran lebih besar sebagai bentuk kepedulian dan pengakuan atas keberadaan mereka di perbatasan. Sebelum eksodus antara Timor Leste berpisah dengan NKRI, sejak tahun 75, sejak pergolakan pertama itu sebenarnya masyarakat itu sudah membaur dari dulu. Dari segi bahasa, adat istiadat itu sudah menyatu. Karena secara emosional itu bahwa adat istiadat antara warga khususnya Timor Barat dengan Timor Leste itu satu. Kemudian yang kedua mengenai bahasa juga satu. Jadi Timor Barat dan Timor Leste itu satu.
kami dulu mantan TNI Angkatan Darat. Dari tahun, kalau saya Pak Elidio dari tahun 78 sampai pensiun pada tahun 2004. Kalau rekan-rekan saya di belakang ada yang PNS TNI, ada yang TNI, ada yang pensiun sama-sama dengan saya, ada yang baru pensiun kurang lebih 5 tahun, ada yang kurang lebih 3 tahun. Saya sudah 10 tahun. Tanggal 7 Desember tahun 1975, Timur Timur direbut oleh TNI Indonesia. Kami pada waktu itu kami milih satu opsi saja, yaitu berintegrasi dari Indonesia. Kenapa saya memilih begitu? Kalau ingin merdeka, belum punya apa-apa, merdeka untuk apa? Bikin apa itu, korek api saja belum bisa. Bikin apa itu, jarum untuk jahit pakaian saja belum bisa. Terus meminta merdeka. Segala yang ditinggalkan oleh Indonesia sudah cukup banyak. Maka kami milih tetap saja dari Indonesia. Sejak itu kami berperang saudara. Papa dengan anak boleh saling bunuh. Karena dalam satu keluarga itu ada saja anaknya milih di Portugal. Papanya milih mau integrasi. Mamanya milih mau mereka. Di dalam satu rumah saja bisa ada 3 partai. Di situ dalam keluarga saya mulai tahun 75 itu hidupnya tidak nyaman lagi. Karena mas-mas pertahankan dia punya mau. Timor Leste lepasnya pada tahun 99 diberikan oleh Pak Presiden kita Pak Habibie. Di sana diberikan dua opsi, ingin merdeka atau ingin berintegrasi dengan Indonesia. Jelas kalau kami ingin berintegrasi Indonesia, karena kami sudah tahu hidup ini seperti apa. Tapi kami karena sudah merasakan hidup kami itu lebih baik daripada hidup dengan orang Portugal, maka kami memilih eksodus dari sana. Setelah sampai sini pada tahun 2001 ada istilah itu repatriasi. Waktu itu memang banyak, kurang lebih 5% dari kami kembali lagi ke Timur Timur. Yang kami tinggal di sini masih 95%. Yang paling banyak di Melaka, di Belu, yang lain di Flores, di Kupang, di Soe, di Kefa, dari anggota ini ada semua. Dari dunia internasional membantu kami. Seperti kami di Tubaki dibangunkan rumah itu resettlement. Kurang lebih 2 bulan kami bangun, walaupun belum begitu lihat bangunannya, tapi untuk kami sudah layak untuk kami huni. Terus diberi makan 9 bahan pokok selama 1 tahun. Dengan bantuan tetap sampai sekarang kami bisa punya harapan di sini. Festa nera mete vesita utu sei hamutu kalora metodader. La belle broncas festalaran tamba ema barak te vesia tenda ne alaran. Seita hoto mai tu eruni ema convidado. La belle broncas festane tamba fetoran mos barakia tenda larane halomane klosansera larano haksolok. Balu sei qualia lia fuan ruma toda noi halai batoma. Festa nera mete vesita utu sei hamutu kalora metodaderi. La vele broncas festalaran tamba ema barak te vesia tenda ne alaran. Seita hoto mai tu eduni ema convidado. La vele broncas. Ini tempat ini saya pada bulan Mei tahun 2012. Secara ekonomi dengan adanya kami diberikan oleh Bapak Marsiano, kami diserahkan ke Care IPB yang sekarang ini kami dibantu dengan segala macam peralatan yang sekarang ada di sini, terutama mesin genset, terus biogas, dan sekarang juga kami sudah pakai biogasnya itu pakai masak dan pakai lampu Vectromas, itu sudah kami nikmati. Kalau pendapat kami tentang biogas yang sudah diterapkan ini memang selama hidup saya ini belum pernah saya lihat. Tetapi setelah saya kunjungi ke sana, ternyata yang namanya kotoran sapi kok bisa menghasilkan listrik, dan itu banyak manfaatnya, baik untuk penerangan, untuk masak, dan lain-lain sebagainya. Dengan demikian masyarakat di daerah sekitar daerah peternakan itu sendiri ya bisa membuat produk-produk tertentu yang menggunakan kekuatan listrik, karena
tidak membiayai pembelian bahan bakar minyak dan lain sebagainya. Dari program pengemukan yang kita lakukan, kan ada program pengemukan dan program pembibitan yang dilakukan oleh Pusat NTT ini. Program pengemukan sapi ini kita menggunakan sistem bagi hasil dengan petani itu adalah 70% untuk petani, 30% untuk puskut. Nah, 30% untuk puskut ini adalah untuk membiayai seluruh sarana yang dipakai. Contohnya membayar gaji PPL. Kondisi ekonomi masyarakat saat ini kalau dikaitkan dengan yang dulu, sekarang lebih baik daripada yang kemarin ya. Masyarakat sekarang bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah, yang dulu-dulunya kan tidak pernah. Jadi mungkin salah satu tradisi untuk menghidupi, membantu keluarga ekonomi di sini adalah gotong royong. Misalnya dalam hal bekerja kebun atau bekerja yang kira-kira membantu untuk menghidupi ekonomi keluarga. Pada panen yang ketiga kali ini panen 3 kali Pak, kali ini panen baru 4 kali. Ini kami bisa cukup untuk kami makan sambil menantikan ini pun kami perkirakan tidak lama lagi kami sudah dapat makan, terutama jagung dan kacang-kacangan itu. Itu baru-baru ini kami panen sedikit itu yang istilahnya itu kurang subur lah. Itu paling sekitar jagung itu bisa hanya 5 karung, kacang paling hanya 1-2 karung. Untuk jangka waktu panjangnya itu, saya kemarin kami sudah dapatkan satu pelajaran dari Bogor untuk kami menanam jati. Tapi setelah kami pelajari, kelihatannya jati kalau kami tanam dalam sini tidak tahan. Dan jati itu jati inti, itu akarnya tidak ada, akarnya turun ke bawah. Ini kan kalau tanam di sini, kalau air terendam 3-4 hari dia mati. Tapi kami tidak patah semangat dari itu. Kami cari alternatif yang lain. Kami tanam di pinggir yang ada ketinggian. Itu mulai dari sini sampai di sana, kembali lagi sampai di sini. Di depan sini juga kami tanam. Nah, itu memang masa waktunya memang 8 tahun. Tapi itu harapan yang tidak duga-duga. Kita biarkan saja, kita tanam ini, makan terus saja. Tiba-tiba 8 tahun, kami dari sana ke sini sudah 15 tahun. Tidak terasa sudah 15 tahun di sini, Pak. Ini harilah kami mulai gali. Ini kolam untuk lele. Ini diperkirakan sesuai dengan pelajaran kami dapat, hanya 36 hari kami bisa panen ikan dari sini. Kita digandeng sama IPB untuk pelatihan di Bogor. Nanti benihnya didatangkan dari Bogor. Sejak adanya program ini kita tidak nongkrong-nongkrong di jalan lagi, Pak. Kalau dulu kan kita sering nongkrong jalan, ada clash sedikit, sering-sering berkelahi dengan kawan-kawan. Sekarang dengan adanya kerja begini, kita bisa lebih baik lagi lah. Tidak seperti hari-hari kemarin. Kami senang sekali, Pak, karena ini semua Pak. Tidak beli dengan satu sen pun tidak. Kami langsungkan, Pak. Baik tidak baiknya kami langsungkan. Karena itu baik ini untuk kami, Pak, bukan untuk orang lain. Kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi. Biar tidak bergantung sama orang tua. Tidak menyusahkan orang-orang di sekitar kita lagi. Ada yang ada program ini, ada istilah itu kehidupan kami itu ada satu langkah ke depan. Tapi tetap saja kami harus bekerja keras untuk bisa maju dengan lahannya sudah berikan kepada kami ini untuk penuhi kehidupan kami, maupun kalau lebihnya untuk kami jual untuk memajukan anak-anak kami yang masih duduk bangku sekolah. Pemerintah khusus dalam hal pekerjaan, misalnya dari keimigrasian, dari bea cukai, seharusnya memanfaatkan anak-anak yang ada di sini. Ini salah satu. Yang kedua, mungkin dilakukan banyak-banyak pelatihan, didirikan balai latihan kerja misalnya bagi anak-anak muda di sini, supaya mereka bisa ekonomi yang sekarang mereka jalankan ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Jadi kami sebagai pemerintah Kabupaten Melaka merasa bersyukur sekali dengan adanya kepedulian daripada pihak perguruan tinggi dalam hal ini IPB Bogor bersama Badan Intelijen Nasional yang telah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat
dengan adanya kegiatan itu, dan kami sendiri sudah menyaksikan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Dan setelah kami lakukan pertemuan dengan mengunjungi daerah atau lokasi kerja itu, kami merasa bahwa ini sesuatu yang memang patut kami jadikan contoh untuk ke depan kami melakukan pemberdayaan masyarakat seperti yang telah dirintis lebih dahulu oleh pihak IPB Bogor dengan Badan Intelijen Nasional. Di sini, mereka menanamkan harapan agar pemerintah menurunkan bantuan, bertindak cepat dan tepat sasaran demi kesejahteraan hidup yang diangan-angankan 15 tahun silam. Pengabdian adalah komitmen, tidak lagi bisa dinegosiasi. Bagi mereka, pro NKRI adalah harga mati saat memilih berintegrasi.